Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat edukasi broadcasting SMK Negeri 1 Sukalarang. Jumpa kembali di pembelajaran daring mata pelajaran produksi audiovisual dalam materi desain produksi audiovisual. Sahabat edukasi mungkin pernah menonton tayangan audiovisual seperti film, sinetron, FTV, atau tayangan dari YouTube. Proses pembuatan tayangan tersebut tidaklah instan. Ada beberapa langkah dan proses pembuatan tayangan tersebut yaitu proses praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Berikut adalah tahapan pada praproduksi. Yang pertama, analisis ide cerita. Di tahapan ini kita harus menentukan tujuan film atau tayangan yang akan dibuat. Apakah akan menjadi film komedi, drama, dokumenter, atau lainnya. Apakah akan menjadi film penuh dengan tujuan menghibur atau film yang penuh dengan makna? Di tahapan ini semua dibicarakan. Tahapan selanjutnya menyiapkan naskah skenario. Setelah naskah disusun, maka perlu diadakan breakdown naskah. Breakdown naskah dilakukan untuk mempelajari rincian cerita yang akan dibuat menjadi film. Langkah selanjutnya adalah merekrut pekerja film atau kru. Menyeleksi kru sesuai dengan kebutuhan naskah skenario. Misalnya, jika kita ingin melakukan adegan action, maka akan diperlukan kru spesialis ledakan sampai koreografer action. Menyusun jadwal dan budgeting. Di tahapan ini disusun jadwal pelaksanaan syuting, lokasi, kru, hingga biaya produksi. Berikut contoh biaya produksi yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah penyediaan properti, kemudian izin lokasi, kostum, make up, honor untuk pemain, konsumsi, akomodasi, dan transportasi. Kemudian menyewa alat jika diperlukan. Langkah selanjutnya adalah hunting lokasi, memilih dan mencari lokasi. Pengambilan gambar sesuai naskah. Untuk pengambilan gambar di tempat umum biasanya memerlukan surat izin tertentu. Dalam hunting lokasi perlu diperhatikan berbagai resiko seperti akomodasi, transportasi, keamanan saat syuting, dan juga tersedianya sumber listrik. Menyiapkan kostum dan properti, memilih dan mencari pakaian yang akan dikenakan tokoh cerita beserta propertinya. Kostum dapat diperoleh dengan mendatangkan desainer khusus ataupun cukup membeli ataupun menyewa, namun disesuaikan dengan cerita dan skenario. Menyiapkan peralatan. Peralatan yang disiapkan disesuaikan dengan kebutuhan produksi yang disesuaikan dengan naskah skenario seperti drone, gimbal, peralatan tata cahaya, peralatan perekaman audio, peralatan spesial efek, dan lain. Casting pemain adalah memilih dan mencari pemain yang memerankan tokoh dalam cerita film. My name is Anipang. I play the character Lee, who is somehow a very bad man. So I'm pretty much the ultimate evil. Aku berperan sebagai Uco. Karakternya sangat sadis. Ada begitu banyak ambisi yang terpendam di dalam dirinya dia sampai akhirnya keluar, dan juga melihat manusia tuh, semua manusia tuh di bawah dia, ibaratnya begitu. Kalau sekarang kita diam aja, kita pasti injek-injek. Casting dapat diumumkan secara luas atau cukup diberitahukan lewat rekan-rekan saja. Pemilihan pemain selain diperhatikan dari segi kemampuan, juga dari segi budget atau pembiayaan yang dimiliki. Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.